a wonderful day today. day today. Great, thank you so much. So today, I will teach you about narrative text. Jadi ibu hari ini akan mengajari kalian tentang narrative text. Di sini ada nggak yang udah tahu apa itu narrative text? What is narrative text? So basically, narrative text itu adalah story, cerita. Kalian pernah nggak dengar cerita kancil si pemalas? Itu adalah narrative text. Jadi hari ini we will learn about narrative text. There are some list of contents. Ada beberapa daftar isi yang akan ibu jelaskan pada kalian semua. Pertama adalah learning objective. Dua adalah what is narrative text? Apa itu narrative text? Jadi di sini ibu akan menjelaskan rinci tentang apa sih narrative text itu. Ibu ya. Dan nomor tiga ada social function and generic structure, orientation, communication, resolution, language of features, example of text, exercise, dan conclusion atau kesimpulan. Next. Oke. Jadi di sini ada learning objectives. After learning this material, students are expected to. Jadi setelah kalian belajar tentang narrative text, kalian bisa memahami hal-hal ini. Pertama, understand the definition of narrative text. Di sini kalian akan belajar tentang definisi tentang narrative text itu sendiri, dan juga mengidentifikasi social function dari narrative text. Jadi di narrative text kita ada yang namanya social function. Nanti ibu akan jelaskan selanjutnya ya. Dan nomor tiga ada recognize the generic structure of narrative text. Di sini kita akan belajar tentang generic structure yang ada di narrative text. Dan juga identify the language features used in narrative text. Kita akan belajar tentang language features yang dipakai di narrative text itu sendiri. Dan yang terakhir adalah analyze example of narrative text. Kita akan bersama belajar mengidentifikasi atau menganalisis tentang narrative text. Okay, next, what is narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is a type of text that tells a story or event in order to entertain the reader or listener. Jadi narrative text itu adalah jenis teks atau cerita yang tujuannya adalah untuk menghibur para pembacanya. Seperti apa sih, Miss? Contohnya adalah fairy tales. Kalian tahu fairy tales? Ya, seperti cerita peri atau fantasi-fantasi lain itu adalah disebut narrative text. Dan juga ada legends, fables, myths, and folk tales. Myths itu kayak cerita apa ya bahasa Indonesianya? Mitos. Ya, mitos. Dalam fables itu cerita binatang. Kalian suka cerita binatang? Suka. Apa aja? Pada zaman dahulu. Kenapa? Pada zaman dahulu ya itu seperti Upin Ipin ya. Berarti kalian sudah tahu ya basic tentang narrative text itu apa aja? Okay, so narrative text often contain characters, conflicts, and resolution. Jadi kalau kalian membaca teks dan di situ ada banyak karakter, dan juga ada conflicts, resolution, tidak lain dan bukan adalah narrative text. Ya. Oke. Selanjutnya adalah social function of narrative text. Nah, di sini social functionnya. Apa sih social function pada narrative text? To entertain the readers. Nomor dua adalah to amuse the audience, and number three is to teach moral value or lesson. So when you learn about narrative text, it's not solely to entertain you about the story itself, but also we can get a lesson from that. Kita bisa mendapatkan moral dari cerita itu tersebut, dan juga kita bisa terhibur dengan ceritanya karena dengan cerita naratif yang menarik dan
atau the beginning of the story that introduce the character, setting, and situation. Jadi kalian ingat-ingat ya, kalau orientation itu ada pada awal dan isinya adalah part yang menceritakan atau menunjukkan tentang karakter, setting, tempat, layar, dan juga situasi. Oke, apa namanya teman-teman? Orientation. Ya, orientation. Nomor 2 kita ada complication. Coba repeat after me. Complication. Complication is the part where a problem or conflict appears in the story. Jadi di konflik ini, complication ini, jadi kita bakal nemu nih apa sih problem dari cerita ini sendiri, konfliknya apa aja. Jadi complication itu ada di tengah-tengah. Di situ fungsinya kita bisa melihat apa sih problem dari story ini sendiri. Okay, the next is resolution, the part where the problem is solved. So narrative also include way, orientation, or moral value. Coba kalian ulang lagi. Resolution. Jadi resolution adalah bagian dimana kalian bisa menemukan the problem solved. Jadi di conclusion ini, resolution ini kalian bisa menemukan masalah di sini terpecahkan nih, kayak gitu ya. Iya, resolusi bahasa Indonesianya. Betul sekali. Sekarang kita I will break down the meaning of orientation. Jadi ini bakal menjelaskan tentang orientation secara rinci, oke? Jadi orientation introduce pertama karakter. Kedua adalah setting, waktu dan juga tempat, time and place. Yeah. And then the situation at the beginning of the story. Contohnya, once upon a time, there lived a poor farmer in a small village. Pada suatu waktu, pada suatu hari, ada petani miskin yang hidup di desa kecil. Kalian bisa lihat, once upon a time ini menunjukkan apa ya? Waktu, betul sekali. There lived a poor farmer. Itu apa? Tokoh. Berarti karakter. Exactly, character. And in a small village. Place. Jadi, once upon a time there lived a poor farmer in a small village. Di sini kita bisa melihat situasinya ya. Melihat apa sih awal mulanya cerita ini dibuat. Jadi ini adalah orientation. Paham semuanya? Paham. Yes. Okay, next, complication. Complication is the problem or conflict in the story. It makes the story interesting because something goes wrong. Jadi di complication ini kita bisa melihat nih apa sih yang salah sama story ini, apa yang membuat story ini menarik dengan segala macam masalahnya atau lain-lain. Dan di sini ada contohnya. One day the farmer found a golden egg, but a greedy neighbor tried to steal it. Jadi suatu hari petani menemukan telur emas, tapi tetangga yang serakah mencoba untuk mencurinya. Kalian bisa lihat di sini ada masalah bahwa ada orang jahat yang mau mencuri telur emas itu. Next, resolution. Resolution is the solution to the problem. The conflict in the story is solved in this part. Jadi resolution itu adalah solusi dari masalah yang ada di cerita itu. Dan konflik di cerita itu akan terselesaikan di part ini. Biasanya di part terakhir ya. Jadi resolution itu the last part of the story. And the example. Finally, the farmer managed to protect the golden egg and learn to be grateful. Akhirnya, petani itu mencoba untuk melindungi telur emasnya dan juga belajar bersyukur. Dan di sini kita bisa lihat nih, finally, berarti akhirnya problemnya tersolve atau teratasi. Dan juga kita bisa melihat ada moral value di sini. The farmer learned to be grateful. So after all the problem, the conflict, finally we found the solution in the resolution, and then we can also find the moral value of the story. Jadi kita setelah membaca
seperti run, walked, and shouted. Jadi ini pakainya past tense. For example, the deer was run so fast. Walked, the farmer walked so fast. Shouted, and the farmer shouted because there's a crocodile who's trying to eat his chicks, for example. And then the connectives, example, once upon a time, then after that, and finally. Ini menunjukkan waktu dan juga menyambungkan kata satu dengan lainnya. Dan nomor 4 ada adjective, example, beautiful, big, angry, and kind. Adjective itu kata satu ya. Next. Oke. Di sini ada story yang kalian akan latihan bersama-sama. Jadi pertama Miss akan membacakannya. Nanti kalian bisa lanjut membacanya dengan sendiri-sendiri individual, dan juga nanti akan ada contoh soal yang harus kalian kerjakan. Oke. But before we started, have you ever heard about Malin Kundang? Apa kalian pernah mendengar tentang Malin Kundang? Ya. Malin Kundang itu apa sih? Anak durhaka. Jadi batu. Ya, anak durhaka, jadi Legenda, batu. Miss. Legenda, ya, exactly, pintar sekali. Oke. Sekarang Miss akan membacakan example of narrative text. The Legend of Malin Kundang. Once upon a time, there lived a poor widow with her son named Malin Kundang in a small village near the sea. They live a simple life, and Malin helped his mother every day. One day, Malin decided to leave his village to seek a better life. He promised his mother that he would return someday. Years passed, and Malin became a very successful and wealthy merchant. One day, Malin returned to his village with his beautiful wife and a large ship. His mother recognized him and happily approached him. However, Malin felt ashamed of his poor mother and refused to admit that she was his mother. His mother was heartbroken and prayed to God to punish Malin for his arrogance. Suddenly, a terrible storm came and destroyed Malin's ship. According to the legend, Malin Kundang was turned into stone as a punishment for his disobedience. Oke. Itu adalah ceritanya dari legenda Malin Kundang. Miss mau tanya nih, bisa nggak kalian sebutkan apa aja karakter yang ada di sini? Malin ada. Yes, terus wife-nya siapa? Wife-nya Malin. Terus ada lagi nggak? Udah. Oke, sudah. Jadi di sini ada karakternya ya, Malin Kundang, ibunya Malin Kundang, dan juga siapa? Istrinya Malin Kundang. Oke. Jadi di sini Malin Kundang itu sebenarnya orang biasa ya, dari orang biasa. Dia merantau dan juga menjadi kaya. Setelah dia pulang ternyata apa? Dia tidak mengakui ibunya, betul sekali. Oke. Sekarang kita coba brief answers ya. Once upon a time, there lived a poor widow and her son named Malin Kundang in a small village near the sea. They lived a simple life and Malin helped his mother every day. Ini namanya apa? Orientation, betul sekali. Karena apa? Karena di sini ada keterangan waktu, place, dan juga waktu, time, dan juga ada karakter. Betul sekali. Oke, next. One day, Malin decided to leave his village to seek a better life and promised his mother that he would return someday. Years passed and Malin became a very successful and wealthy merchant. One day, Malin returned to his village with his beautiful wife and large ship. His mother recognized him and happily approached him. However, Malin felt ashamed of his poor mother and refused to admit that she was his mother. Di sini bagiannya namanya apa? Ada yang tahu? Complication. Kenapa disebut complication? Betul sekali, karena muncul masalah. Karena there's something wrong with the text, with this part. Di sini
di sini salah karena Malin Kundang merasa malu karena ibunya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Okay, that's why we call it as complication because there's a problem inside of it. Okay, next. The last part, his mother was heartbroken and blah 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 blah. According to the legend, Malin Kundang was turned into stone as a punishment for his disobedience. Apa ini namanya? Ada yang tahu? Resolution. Bagus sekali karena di sini kita melihat nih. Because we see that the problem is finally solved because Malin got punishment by becoming batu atau stone. Oke. Jadi setelah permasalahan Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya yang malu akan ibunya, setelah itu ternyata ibunya memberikan hukuman. Dia seperti mendoakan Malin Kundang supaya menjadi batu dan dia jadi batu. Dan dengan itu Malin Kundang akhirnya tahu, oke, jadi kita ini nggak boleh ya kasar sama orang tua, nggak boleh durhaka sama orang tua. Dengan adanya itu, setelah Malin dihukum, jadi dia akan paham, oh seperti ini ya ternyata dihukum karena saya sudah melakukan hal buruk kepada ibu saya. Oke. Jadi ini adalah contoh dari naratif teks ya tentang Malin Kundang. Jadi konklusinya adalah Malin Kundang itu apa ya? Anak yang durhaka. Moral value-nya apa kira-kira? Jangan durhaka kepada orang tua. Jangan tahu diri. Ya, jangan nggak tahu diri itu sekali. Jadi setelah membaca ini, kalian terasa terhibur nggak dengan ceritanya? Takut? Ya. Kenapa? Jadi batu. Maka dari itu kita harus berbakti. Kita harus meresapi dengan moral value yang ada di cerita ini. Oke, next. Ya, silakan. Kundang berarti fiktif atau Itu adalah fiksi ya, karena itu kan nggak asli. Malin Kundang hanya untuk belajar. Jadi kita setelah membaca seperti social function yang tadi yang Ibu jelaskan bahwa in narrative text we despite learning about how fun it is, we can also get the lesson from it. Kita bisa belajar moral value dari berbeda-beda story dengan cerita yang menarik, yang membuat kita senang, dan juga kita juga bisa mendapatkan feedback yang bagus. Jadi kita juga bisa membangun karakter kita dengan baik dengan membaca semua cerita-cerita di naratif teks itu. Paham ya? berarti yang di TikTok nggak asli ya batunya? Enggak. Itu AI. Ya, namanya artificial intelligence. Kalian jangan terlalu percaya sama yang kucing meow itu ya. Saya yang buah itu yang strawberry sama pisang. Iya, strawberry sama pisang. Tapi di balik itu kan ada moral value ya, bahwa kita tidak boleh mengkhianati pasangan atau orang tua. Gitu, oke? Next. Oke. Let's move to the. Kalian jangan terlalu percaya sama yang kucing meow itu ya. Saya yang buah itu yang strawberry sama pisang. Iya, strawberry sama pisang. Tapi di balik itu kan ada moral value ya, bahwa kita tidak boleh mengkhianati pasangan atau orang tua. Gitu, oke? Next. Oke. Let's move to the exercise. Jadi di sini Ibu udah menambahkan latihan soal tentang Malin Kundang itu sendiri. Tadi kan kita udah jawab bareng-bareng nih semua jawabannya, beberapa jawaban. Dan di sini Ibu juga menambahkan beberapa jawaban yang sama. Jadi kalian bisa mengingat-ingat jawaban apa yang tadi kalian jawab ya. Dan sekarang Ibu mau minta kalian untuk menjawab soal-soal ini. Kita ini latihan bareng-bareng. Nanti kita akan sebutkan jawabannya bareng-bareng. Gak usah takut salah. Kita semua belajar bersama-sama. Oke? Okay, from now on, you guys can try to answer all the question. We have the short answer 1 sampai 6 dan juga identify the generic structure, orientation, complication, and resolution. Jadi kalian menjawab soal-soal ini semua dan nanti kita akan bahas bareng-bareng, oke? Oke. Kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Cukup, Bapak cukup ya. Sama Bang. Oke. Sudah mengerjakannya? Have you guys finished? Oke. Oke, pertama nomor
heartbroken. Kenapa sih ibunya Malin Kundang itu sakit hati itu kenapa? Oke, cerdas sekali karena tidak diakui oleh Malin Kundang. Oke, lanjut ya. What punishment did Malin receive at the end of the story? Apa? Jadi batu. Jadi batu. Bahasa Inggrisnya batu apa? Stone. Pintar sekali. Jadi selain kulit lain itu kalian juga bisa menambah vocabulary ya. Ingat-ingat. Oke. Jadi cukup ya story exercise yang ini. Kalian sudah menjawab berapa ada yang sudah benar, ada juga yang perlu belajar lagi. Kuncinya adalah kalian harus fokus dalam membaca. You need to focus on reading because this is narrative text, so you guys focus on reading and also writing. Jadi nanti akan juga ada tugas kalian untuk menulis narrative text sendiri. Oke? Seru sekali. Senang-senang. Oke. Senang-senang hari ini. Terima kasih. Saya. Oke, next adalah conclusion. Nah, narrative text is a type of text that tell a story in order to entertain the readers. Jadi narrative text story itu, cerita narrative text itu tujuannya untuk pertama menghibur. Yang kedua juga kita mendapatkan apa? Pelajaran, moral, value, betul sekali. Dan di narrative text itu ada 3 generic structure. Pertama, kalimat 5 kalimat. Kalian
Thank you.